Isu ijazah palsu ini semakin hari malah semakin panas ya. Bukannya semakin reda, malah semakin panas. Padahal kalau kita lihat tuntutannya sih, tuntutannya yang tidak percaya ijazah Pak Jokowi asli itu ya untuk menunjukkan saja lah, untuk menunjukkan saja dan dilakukan forensik digital dan lain sebagainya. Ya minimal menuntutnya sih ditunjukkan saja bahwa benar-benar ijazah Pak Jokowi ini asli dan lain sebagainya. Tetapi sampai saat ini pun tuntutan dari yang tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli itu, sampai saat ini pun tuntutan tidak pernah dihiraukan, kurang lebih seperti itulah oleh Pak Jokowi. Dan akhirnya sampai saat ini pun isu ijazah palsu setiap bulan, setiap tahun itu terus-menerus terjadi. Padahal kalau saya pribadi sih sudah tidak lagi menghiraukan ya, entah itu asli, entah itu palsu. Pak Jokowi juga sudah purna tugas dari jabatan. Apa sih yang dilakukan misalkan? Kalau misalkan terbukti ijazah palsu Pak Jokowi untuk lengser misalkan, kita tidak tahu. Yang jelas saya juga berpikir ya, ada dua kemungkinan. Walaupun semisal Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ya di depan orang-orang yang tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli misalkan ditunjukkan. Ya kalau dasarnya sudah tidak percaya, kemungkinan ya pasti akan digoreng-goreng terus. Atau yang kedua, ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di depan para wartawan, di depan para orang-orang yang tidak percaya ijazah Pak Jokowi asli, bisa saja ini semakin reda isu-isu tersebut ya. Nah, tetapi sampai saat ini pun juga tuntutan dari orang-orang yang tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli untuk ditunjukkan ijazah aslinya oleh Pak Jokowi, sampai saat ini pun tuntutannya juga tidak dihiraukan kayaknya. Dan kalau kita lihat dari sini, bahkan tim kuasa hukum Jokowi sebut tidak akan tunjukkan ijazah asli kecuali berdasar hukum. Ini juga menjadi tanda tanya besar ya. Saya jadi teringat Gibran pada saat lalu juga gerah loh, sangat gerah sekali ketika ada tuduhan ijazah Gibran itu palsu dan lain sebagainya. Bahkan di depan media-media, di depan wartawan, Gibran itu langsung menunjukkan ijazah aslinya untuk dicek lah oleh media-media tersebut. Nah akhirnya isu terkait ijazah palsu dari Gibran sampai saat ini pun juga reda. Bahkan tidak ada tuduhan terkait ijazah palsu dari Gibran Rakabuming Raka. Ya cuma IPK saja kemungkinan ya, IPK 2,3 dan lain sebagainya. Konon katanya kalau dikonversi IPK-nya seperti itu. Nah tapi kenapa? Saya kadang-kadang juga heran ya, kenapa seolah-olah Pak Jokowi ini tidak meniru gaya Gibran. Menurut saya gaya Gibran itu sangat keren sekali. Ketika ogah dengan tuduhan-tuduhan terkait isu ijazah palsu dan sebagainya, Gibran langsung menunjukkan ke media. Tetapi sangat berbeda dengan Jokowi. Nah ini juga ada apa ya? Saya juga jadi membingungkan ya ini ya. Ada apa sebenarnya? Apa yang disembunyikan? Kalau misalkan ijazah asli sih langsung ditunjukkan saja. Kenapa takut nih ditunjukkan? Silakan dibawa. Kurang lebih seperti itulah. Ya, tapi setiap tahun isu-isu ijazah asli ini ya semakin hari malah bukannya semakin reda, malah semakin santer. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan juga saling ngotot-ngototan ya. Pengacara Jokowi, kami sudah lihat ijazah asli, tapi tak akan dipublikasikan. Nah, kenapa tidak dipublikasikan? Ini juga menjadi pertanyaan ya. Menjadi pertanyaan, kalau misalkan asli ya langsung ditunjukkan, kenapa takut? Langsung ditunjukkan saja. Tetapi ini juga ngotot tidak akan ditunjukkan ijazah asli, yang menuntut untuk ditunjukkan ijazah asli, yang ragu terkait ijazah asli Pak Jokowi ya sampai besok pasti juga akan mempertanyakan hal ini. Menurut saya juga ada dasarnya sih orang-orang tersebut ingin ditunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi. Ya karena Pak Jokowi mantan presiden. Kurang lebih seperti itu. Kalau Pak Jokowi tidak menjadi presiden, tidak pernah menjadi pemimpin negara Republik Indonesia, pasti isu ijazah palsu apa, menurut saya juga tidak akan dikejar sampai saat ini ya, karena Pak Jokowi juga sudah menjadi presiden. Akhirnya ya masyarakat penasaran lah, ingin melihat benar-benar apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi itu mempunyai ijazah asli. Ya jadi
sampai saat ini pun tetap dikejar kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan atau tidak mempublikasikan ijazah asli ini ya. Ya, tetapi kita lihat sajalah nanti. Konon katanya tanggal 15 akan ada geruduk UGM dan besoknya akan sowan ke Pak Jokowi ya. Mumpung dari raya lebaran lah. Nah, kalau kita lihat dari berita kumparan news ya, tim kuasa hukum Presiden ke-7 Jokowi menegaskan ijazah S1 milik kliennya asli. Mereka sudah melihat langsung dokumen tersebut, namun tim hukum sepakat tidak akan menunjukkannya ke publik. Memang sejak 2 tahun lalu, kami tim hukum sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya. Sekalipun kami semua sudah melihat langsung secara fisik ijazah aslinya tersebut, kata kuasa hukum Jokowi Rifai Kusuma Negara di kawasan Senayan pada 14 April. Rifai menjelaskan keputusan itu diambil karena mereka menilai permintaan untuk menunjukkan ijazah bukan untuk menguji kebenaran, tetapi bernuansa politis. Menurut saya kalau bernuansa politis langsung ditunjukkan saja ya, langsung ditunjukkan saja. Kalau misalkan ijazahnya benar-benar asli dan lain sebagainya, pasti juga akan terdiam dan lain sebagainya ya. Karena ini polemik ijazah palsu ini, aduh, setiap tahun mulai Pak Jokowi menjabat sebagai presiden sudah diterpa isu ijazah palsu. Di 2 periode juga sama, dan saat ini di purna tugas ada isu-isu seperti ini dan malah semakin ramai dan panas. Sudahlah, kalau menurut saya sih Pak Jokowi mengalah lah, apalagi Pak Jokowi juga sudah menjadi presiden ya, mantan presiden, seharusnya juga tetap menjaga komitmen ketika masyarakat yang tidak percaya terkait ijazahnya asli atau tidak untuk ditunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Menurut saya ya dikabulkan saja ya, biar mengakhiri polemik inilah, karena masyarakat itu sudah males sebenarnya ya. Karena memang dari awal kami sudah melihat permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya, ucapnya. Ia juga menyebut ketika pihak UGM menunjukkan salinan ijazah, masalah tetap tak selesai. Justru muncul isu baru yang memperkeruh keadaan. Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru. Font lah, foto lah. Jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami, sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan Batman, lanjut Rifai. Meski begitu, pihaknya menegaskan akan menunjukkan ijazah asli jika diminta secara sah oleh aparat hukum. Sepanjang diminta oleh pemerintah, perintah pengadilan, oleh penegak hukum, termasuk misalnya andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak hukum yang terkait, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum lainnya Yakub menyatakan bahwa tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi adalah menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum. Tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Jokowi adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ijazah Bapak Jokowi ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Ia menambahkan, ijazah tersebut telah digunakan dalam berbagai proses pencalonan Jokowi sebagai wali kota, gubernur hingga presiden 2 periode, dan tak pernah bermasalah. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan lagi ya, tidak hanya ijazah dari UGM, ijazah SMA Jokowi digugat di PN Solo, KPU Solo, hingga UGM turut tergugat. Wow, jadi ini tidak main-main ya. Bahkan ijazah SMA Jokowi digugat di PN Solo, KPU Solo, hingga UGM ikut tergugat. Jadi isu ijazah palsu ini menurut saya sudah sangat liar sekali ya. Dan seharusnya Pak Jokowi itu ya meluruskan lah, mengalah lah. Karena ini bukannya semakin reda malah semakin panas. Ya, kalau misalkan tuntutannya hanya untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, menurut saya ya dikabulkan saja. Menurut saya itu sih yang diingini oleh para orang-orang yang tidak percaya terkait ijazah asli dari Pak Jokowi ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, pengacara asal Solo Muhammad Taufik menggugat ijazah Presiden ke-7 Jokowi di Pengadilan Negeri PN Solo. Selain Jokowi, ada pihak lain yang turut digugat terkait ijazah itu. Dalam gugatannya, Taufik menggugat 4 pihak, yakni Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMAN 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada UGM sebagai tergugat 4. Taufik didampingi tim kuasa hukum mendaftarkan gugatan ke PN Solo hari ini.
Gugatan tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh PN Solo. Taufik mengatakan alasan pendaftaran gugatan ke PN Solo adalah alamat Jokowi di Solo. Selain itu, pertama kali terjun ke dunia politik dan maju sebagai wali kota Solo. Dari tim, kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM dan SMA N6 Solo, itu pasti tidak. Kami menemukan teman seangkatan Pak Jokowi ijazahnya bukan SMA N6 pada saat itu, tapi SMP, yaitu Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, kata Taufik kepada media di PN Solo dilansir dari Detik Jateng pada 14 April. Ya, seperti itulah. Padahal kalau kita lihat sudah dijelaskan pada saat lalu ya oleh SMKN 6 Solo ya. Pada waktu lalu memang bukan SMA N6 Solo, dan ketika Pak Jokowi sudah menjenjang pendidikannya lebih tinggi itu mengganti nama SMA N6 Solo. Sudah dijelaskan pada saat lalu ya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apalah. Yang jelas ini menurut saya bukannya semakin reda malah semakin panas saja ya.